Perusahaan induk dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp, Meta, akan memangkas 10.000 karyawan pada tahun ini. Keputusan tersebut menjadikan Meta sebagai perusahaan teknologi besar pertama yang mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal putaran kedua. Tindakan ini menyusul pemecatan pada 11.000 karyawan tahun lalu. PHK massal pertama pada musim gugur atau kuartal ketiga 2022 mencapai 13% dari jumlah tenaga kerjanya pada saat itu. Melansir Reuters, Zuckerberg mengatakan Meta juga sedang melakukan pembekuan perekrutan dengan membatalkan sekitar 5.000 posisi pekerjaan terbuka. Padahal, di tahun 2020, Meta sempat memperkerjakan karyawan dalam jumlah yang cukup besar. Kekhawatiran resesi ekonomi akibat kenaikan suku bunga telah menyebabkan PHK massal di perusahaan-perusahaan Amerika dalam beberapa bulan terakhir. Menurut situs pelacakan layoffs.fyi, perusahaan-perusahaan teknologi telah memecat lebih dari 290.000 pekerja sejak awal 2022. Pembersihan karyawan Meta telah menjadi salah satu yang paling menonjol di industri ini. Selain masalah inflasi, perusahaan juga menghadapi ancaman unik terhadap bisnis inti periklanan digitalnya sambil menghabiskan banyak uang untuk rencana CEO Mark Zuckerberg untuk membangun metaverse yang futuristik. Dalam sebuah pesan kepada para stafnya pada hari Selasa, Zuckerberg mengatakan bahwa sebagian besar pemangkasan akan diumumkan dalam 2 bulan ke depan, meskipun dalam beberapa kasus pemangkasan ini akan berlanjut hingga akhir tahun. Namun tahun lalu adalah sebuah peringatan yang merendahkan. Saya pikir kita harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan bahwa realitas ekonomi baru ini akan terus berlanjut selama bertahun-tahun, ujar Mark Zuckerberg, CEO Meta. Zuckerberg berencana untuk lebih mengurangi ukuran tim perekrutan yang telah terdampak oleh PHK pada musim gugur. Pada akhir April, Meta akan mengumumkan restrukturisasi dan PHK di divisi teknologinya. Kemudian ini dilanjutkan pada divisi bisnis perusahaan pada akhir Mei. Meta juga akan menghapus beberapa lapisan manajemen dan meminta banyak manajer untuk menjadi kontributor individu, sambil menghilangkan peran non-engineering dan mengotomatisasi lebih banyak fungsi.